11 PS ya, 11 PS 1 ya. Dengan Kak siapa ini? Saya Rania. Rania. Kemarin sudah janjian sama ibu ya mau konsul individu ya. Udah tahu ibu siapa? Belum tahu ya. Kita perkenalan dulu ya. Jadi ibu namanya Bu Alvita dan sekarang sedang sedang melakukan PPL di SMK Negeri 8 Semarang ini dan kita sudah sepakat untuk melakukan konseling individu pada pagi hari ini ya. Namanya dengan Kak siapa tadi? Rania. Kak Rania. Kak Rania rumahnya mana nih? Saya Malian. Rumahnya Malian. Biasanya yang antar sekolah siapa? Saya itu sebenarnya diantar sampai halte, terus habis itu saya naik BRT. Jadi berangkatnya naik BRT ya Kak? Iya. Harapan ya. Sebelumnya Kak Rania sudah pernah konseling individu belum? Baru pertama kali ini. Jadi ibu jelaskan dulu ya. Dalam konseling individu ini ada asas-asasnya ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan ya. Jadi Kak Rania datang ke sini itu dengan rasa tidak ada paksaan dan sukarela mendatangi guru BK ya. Sudah tidak ada paksaan ya ke sini ya. Oke. Yang kedua ada asas yang namanya kerahasiaan. Jadi apapun yang Kak Rania sampaikan pada ibu itu akan menjaga kerahasiaannya. Jadi jangan takut-takut ya mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi Kak Rania ya. Dan di sini ada asas keterbukaan juga. Asas keterbukaan itu apa? Jadi Kak Rania itu boleh mengungkapkan segala isi hatinya, perasaannya boleh diungkapkan secara jujur. Agar apa? Agar kita bisa menemukan solusi dari masalah yang Kak Rania hadapi. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Jadi di sini kita sepakatin dulu ya konseling individunya kira-kira 30 menit ke depan bisa. Andaikan nanti melebihi itu dan konseling individunya belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Bisa dipahami ya? Oke, di sini Kak Rania mau cerita masalah apa nih kira-kira yang masih dihadapi Kak Rania? Selama ini selama dari SD sampai SMK saya itu benar-benar percaya diri itu kurang banyak. Dari SD sampai SMK ini kurang percaya dirinya dalam hal apa itu? Mungkin dalam pelajaran ya, saya itu kalau misal materi rata-rata ya, terus dalam keterampilan itu ternyata saya lebih unggul, cuman orang tua saya itu kayak mikirnya saya itu lebih pintar materi gitu. Kayak karena saya masuk ke SMA, orang tua saya kaget kenapa nggak masuk SMA aja gitu. Padahal Kak Rania sebenarnya pengennya juga ke SMK karena Kak Rania merasa dalam diri Kak Rania itu lebih terampil dalam melakukan suatu bidang daripada materi ya, daripada teori ya. Makanya Kak Rania mendaftar ke sini, masuk ke sini itu berarti keinginan sendiri, bukan keterpaksaan dari kedua orang tua. Seperti itu ya. Jadi udah pas dong sekarang masuk SMK. Cuma Kak Rania dipandang orang tua kurang tepat gitu masuk sini ya. Jadi mungkin dalam hal itu nanti Kak Rania bisa ngobrol lagi sama orang tua, bisa menjelaskan bahwa aku tuh saya itu lebih ingin lebih bisa dalam melakukan suatu keterampilan dan saya berminat dan sungguh-sungguh masuk ke SMK ya, apalagi di jurusan PS ya. PS kan pekerja sosial. Nah Kak Rania mungkin Kak Rania lebih bisa mengembangkan di bidang itu ya daripada masuk ke SMA. Kak Rania mungkin pada bingung ya, soalnya SMA itu kebanyakan pelajaran teori gitu, kurang menjurus ke suatu bidang ya. Oke, jadi kurang percaya dirinya karena orang disupport orang tua. Oh itu ya salah satunya. Terus apa lagi? Itu saya benar
Oh iya. Yang masih buat saya beda itu ngomong sama teman yang lain, karena dulu saya itu temenan cuma 2 orang 3 orang. Dulu dia punya teman deket gitu, 3 orang. Sekarang saya coba buat teman lebih banyak lagi. Mungkin satu kelas bakal saya temenin. Tapi sekarang ada teman dekatnya berapa di kelas? Ada berapa teman dekatnya? Ada 8. Wah, berarti udah banyak ini ya. Jadi kurang percaya dirinya tadi dalam hal pertemanan masih masih kurang percaya diri, masih takut-takut gitu deketin teman. Takut kalau misal kalau aku deketin dia tuh malah dia itu sama aku atau enggak. Tapi kalau dalam hal lain mungkin misalnya sedang maju di kelas atau sedang presentasi gitu masih agak takut juga. Jadi Kak Rani ini lebih cenderung punya masalah kepercayaan diri ya, karena yang pertama kurang dukungan orang tua dan memang Kak Rani ini introvert ya. Jadi kira-kira Kak Rania ini sejak kapan ya kurang percaya dirinya? Dari SD sampai sekarang masih perasaan yang dirasakan apa ketika Kak Rania mendekati teman atau sedang presentasi ya katanya tadi kurang percaya diri, rasanya itu gimana? Perasaannya apa yang dialami? Takut, takut, bingung gitu, cemas enggak? Jadi kayak mau maju takut, deketin teman itu rasanya takut. Jadi saat itu cuma di pikiran aja tapi nggak saya lakuin. Jadi itu pikiran-pikiran yang mengganggu Kak Rania itu seperti itu. Takut, cemas gitu ya. Mungkin sebelumnya dalam hal pertemanan atau yang kedua tadi presentasi ya. Kalau presentasi itu sudah menyiapkan materi belum? Sudah menyiapkan materi ini. Kan ketika presentasi itu nanti kan kita bahas sesuatu masalah atau materi pelajaran yang kita presentasikan ke depan kelas gitu ya. Itu kira-kira Kak Rania udah belajar belum? Sebelumnya sudah belajar? Sudah matang belum belajarnya? Sudah, cuma kayak kalau misal suruh maju tiba-tiba ngeblend semua gitu karena saya jadi sebelumnya udah ada usaha nih sebelum presentasi sudah belajar, tapi tetap masih kurang percaya diri. Kan terkadang itu kurang percaya diri misalnya dalam hal maju ke depan atau public speaking ya. Terkadang itu memang belum siap materi, terkadang memang ada orang yang memang kurang percaya diri seperti Kak Rania. Berarti Kak Rania ini termasuk kategori yang kedua, bukan karena belum menguasai materi ya, tapi karena memang Kak Rania itu introvert ya, belum bisa tampil pede gitu ya di depan kelas. Dan dan masalah selanjutnya tadi masih kurang pede dalam hubungan pertemanan gitu ya. Sebenarnya menurut Kak Rania sendiri kepercayaan diri itu perlu karena apa? Karena percaya diri itu kenapa perlu? kita kan juga harus kerja Ya, apalagi SMK nih ya. harus kerja, harus bersosialisasi sama mau nggak mau harus komunikasi selesai supaya presentasi Kayaknya perlu ya. Nah, kemudian Kak Rania sekarang ini kan masih kurang percaya diri. Ini baik nggak untuk diri Kak Rania? Enggak baik ya. Jadi Kak Rania udah mengakui ya bahwa percaya diri itu perlu, dan sekarang Kak Rania dalam kondisi belum percaya diri ini itu perlu nggak kita ubah? soalnya mindset saya masih Kira-kira ada langkah nggak yang bisa Kak Rania ambil untuk sekarang?
Belum kepikiran. Tadi kan yang pertama tentang presentasi, yang kedua tentang hubungan pertemanan. Kira-kira manusia itu butuh interaksi nggak Kak Rini? Butuh banget ya, dalam hal sehari-hari di dalam sekolah, interaksi sama teman itu enggak, untuk kerja sama, untuk menyelesaikan tugas ya. Yang kedua dalam lingkungan masyarakat, caranya perlu enggak di rumah interaksi sama tetangga atau teman rumah, perlu enggak? Jadi Kak Rania sampai sini sudah paham ya, interaksi itu dibutuhkan oleh setiap manusia agar bisa menyampaikan suatu pendapat atau gagasannya ya. Karena itu Kak Rania ketika mendekati teman atau mendekati siapa misalnya yang teman dekat Kak Rania, teman dekatnya kira-kira siapa? Askia misalnya Kak Rania punya teman nih, sudah punya teman Askia ini. Jadi Kak Rania itu harus yang pertama Kak Rania ini mendekati dengan baik-baik aja ya, jangan sampai Kak Rania mendekati teman dengan menyinggung perasaannya ya. Itu mungkin tips satu ya, jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadi harus jaga sikap dan jaga bicaranya ya. Ada teman tadi ya, Askia Kak Rania bisa memahami dulu temannya, kira-kira ini orangnya itu orang yang mudah membocorkan suatu hal atau memang orang yang bisa dipercaya ya. Tuh dua ya tadi ya, yang pertama kan tadi kan jaga sikap, jaga ucapan. Yang kedua cari teman dekat yang bisa dipercaya dan cari teman dekat yang bisa menerima apa adanya ya. Jadi bukan maksa Kak Rania, misalnya Kak Rania diajak temen untuk ke kantin, tapi Kak Rania itu sebenarnya nolak, cuma dipaksa sama dia. Nah itu kan sebenarnya nggak baik juga. Jadi kalau bisa nyari teman dekat yang menerima kita apa adanya dan nggak suka maksa. Nah itu ya, itu mungkin dalam waktu dekat ini bisa dicoba dulu ya. Dalam mendekati teman, Kak Rania coba cara itu. Kalau nanti cara itu berhasil, bisa mendekati teman yang lain ya. Mungkin itu diterapkan ke satu teman atau dua teman, nanti kalau bisa ke teman-teman yang lain gitu ya. Kalau tentang presentasi di depan kelas tadi masih ada yang ditanyakan tidak? Selain harus siap materi, berarti harus lebih percaya diri dan yakin bahwa aku bisa, aku tuh harus bisa di depan, aku harus bisa menampilkan hasil presentasiku dengan baik. Jadi harus percaya dari diri sendiri ya, harus ada kemauan bahwa aku tuh bisa ya. Oke, biasanya ditanyakan lagi ya. Kalau yang sama orang tua tadi kan katanya masih bingung. Jadi kalau sama orang tua mungkin nanti Kak Rania lebih banyak tahu ya. Kalau orang tuanya lagi senggang, lagi nggak ada kerjaan, lagi santai, mungkin Kak Rania bisa lebih mendekati lagi dan bercerita ya. Mungkin ini Kak Rania kurang dekat nih sama orang tua, kerja apa enggak orang tuanya? Yang ibu asal rumah tangga kerja di mall. Oh gitu. Berarti memang orang tuanya kerja. Ya pintar-pintar Mbak Rania mendekati orang tua. Gimana waktu senggang dekati aja gitu, ajak ngobrol. Kita perlu ya ngobrol sama orang tua, karena orang tua itu yang bisa mendukung kita sepenuhnya ya. Terkadang teman memang bisa mendukung kita, tapi yang lebih penting itu keluarga ya. Keluarga itu memang pengaruhnya lebih besar ya, karena kita tinggal dalam satu atap yang sama, ya. Bisa disimpulkan mungkin dari cara mendekati teman dan orang tua menurut Mbak Lia tadi gimana, coba dievaluasi lagi. Saya harus bisa percaya bahwa diri saya itu bisa,
Kalau maju ke depan ya harus percaya. Kalau yakin sama dirinya bisa ya. Terus kalau sama orang tua saya bisa mendekati mulai mungkin menceritakan kisah harian seharian kepada orang tua, jadi bisa lebih dekat gitu. Jaga emosi juga ya, jaga ini ya, kontrol diri ya, jangan sampai mudah marah sama orang. Mungkin dari ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nania. Tidak. Ibu tunggu kelanjutan dari perkembangan Mbak Rania mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, bisa disampaikan mungkin kira-kira kepercayaan diri itu sudah bisa bertambah atau masih kurang ya, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Karena ini waktunya juga sudah 30 menit ya, kita akhiri saja ya, kita bertemu lagi di minggu berikutnya ya. Ada yang ditanyain lagi? Oke, kita akhiri aja ya. Dari Ibu sekian, terima kasih banyak Mbak Rania sudah sukarela datang ke Ibu ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.